Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Apoteker Dadan Surya Putra, SSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik 1. Perkenalkan, saya Cindy Eka Pratiwi dengan NIM 25501911084, kelas C angkatan 2025. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan kajian mengenai struktur molekul dan mekanisme reaksi pada sintesis triklosan. Sebelum membahas struktur dan sintesisnya, terlebih dahulu saya akan memaparkan gambaran umum mengenai triklosan. Triklosan merupakan senyawa antimikroba sintesis yang banyak digunakan pada berbagai produk kesehatan, seperti sabun antiseptik, pasta gigi, obat kumur, dan produk perawatan diri lainnya. Senyawa ini memiliki aktivitas antibakteri yang cukup kuat, sehingga mampu menghambat pertumbuhan berbagai mikroorganisme. Selain itu, triklosan menarik untuk dipelajari karena memiliki struktur molekul yang kompleks dan melibatkan berbagai mekanisme reaksi organik dalam proses sintesisnya. Setelah mengetahui gambaran umum mengenai triklosan, selanjutnya kita dapat melihat struktur kimia dari senyawa ini. Triklosan memiliki nama IUPAC 5-kloro-2, 2,4 diklorofenoksifenol dengan rumus molekul C12H7Cl3O2 dan massa molekul sekitar 289,54 gram per mol. Berdasarkan struktur yang ditampilkan, triklosan tersusun atas dua cincin benzena yang dihubungkan oleh atom oksigen membentuk gugus eter. Selain itu, terdapat satu gugus hidroksil dan 3 atom klorin yang terikat pada cincin aromatik. Struktur inilah yang berperan penting dalam menentukan sifat fisik maupun aktivitas biologis triklosan. Dari struktur tersebut, dapat diidentifikasi beberapa gugus fungsi yang menyusun molekul triklosan. Triklosan memiliki 4 gugus fungsi utama, yaitu fenol, eter, aryl halida, dan aromatik. Gugus fenol ditandai dengan adanya gugus hidroksil yang terikat langsung pada cincin benzena dan berperan dalam pembentukan ikatan hidrogen. Gugus eter berfungsi menghubungkan dua cincin aromatik. Aryl halida berasal dari ikatan karbon dengan atom klorin yang membantu meningkatkan stabilitas dan aktivitas antibakteri. Sedangkan sistem aromatik yang memberikan kestabilan struktur melalui resonansi elektron. Selain mengidentifikasi gugus fungsi, struktur molekul triklosan juga dapat dianalisis berdasarkan karakteristik atom dan ikatannya. Pada triklosan, atom karbon pada cincin aromatik mengalami hibridisasi sp2, sehingga membentuk sistem aromatik yang stabil. Sementara itu, atom oksigen pada gugus fenol dan eter memiliki hibridisasi sp3. Molekul ini juga memiliki ikatan sigma dan ikatan pi. Ikatan sigma berfungsi sebagai kerangka utama molekul, sedangkan ikatan pi memungkinkan terjadinya resonansi yang meningkatkan kestabilan struktur. Karena memiliki bagian polar dan nonpolar sekaligus, triklosan bersifat amfifilik. Pada aspek stereokimia, triklosan tidak memiliki pusat kiral sehingga tidak mempunyai konfigurasi R maupun S. Oleh karena itu, senyawa ini juga tidak memiliki pasangan enantiomer. Meskipun demikian, posisi substituen klorin pada cincin aromatik tetap berpengaruh terhadap sifat dan aktivitas biologi senyawa. Letak atom klorin yang berbeda dapat mempengaruhi distribusi elektron, stabilitas molekul, serta interaksi triklosan dengan target biologisnya. Setelah memahami karakteristik struktur dan stereokimianya, selanjutnya dapat dilihat bagaimana struktur tersebut mempengaruhi sifat maupun aktivitas biologis triklosan. Keberadaan dua cincin aromatik dan 3 atom klorin menyebabkan triklosan bersifat lipofilik, sehingga sukar larut dalam air tetapi mudah larut dalam pelarut organik. Dari sisi biologis, triklosan bekerja dengan menghambat enzim FABL yang berperan dalam sistem asam lemak bakteri.
Akibatnya, pertumbuhan bakteri dapat terhambat sehingga memberikan efek antibakteri. Setelah memahami struktur dan sifatnya, selanjutnya akan dibahas bagaimana triklosan disintesis. Sintesis triklosan berlangsung melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah klorinasi fenol menggunakan klorin dengan bantuan katalis, sehingga menghasilkan 2,4 diklorofenol. Tahap kedua adalah pembentukan ion fenoksida menggunakan basa. Ion fenoksida kemudian bereaksi dengan 2,4 diklorofluorobenzena melalui mekanisme substitusi nukleofilik aromatik, sehingga terbentuk prekursor triklosan. Tahap terakhir adalah klorinasi lanjutan yang menghasilkan produk akhir yaitu triklosan. Pada jalur sintesis tersebut terdapat beberapa jenis reaksi organik yang berperan dalam pembentukan produk aktif. Dalam sintesis triklosan terdapat beberapa jenis reaksi utama. Yang pertama adalah substitusi elektrofilik aromatik yang terjadi pada proses klorinasi cincin aromatik. Yang kedua adalah substitusi nukleofilik aromatik yang berperan dalam pembentukan ikatan eter. Selain itu, terdapat proses eliminasi proton yang berfungsi mengembalikan aromatisitas cincin. Reaksi pertama yang akan dibahas adalah mekanisme substitusi elektrofilik aromatik. Pada mekanisme substitusi elektrofilik aromatik, molekul klorin terlebih dahulu diaktifkan oleh katalis sehingga menghasilkan elektrofil yang lebih reaktif. Elektrofil tersebut kemudian menyerang cincin aromatik dan membentuk intermediat yang disebut ion arenium atau kompleks sigma. Selanjutnya, ion arenium melepaskan proton sehingga aromatisitas cincin kembali terbentuk dan dihasilkan senyawa aromatik yang telah tersubstitusi atom klorin. Setelah tahapan klorinisasi selesai, proses sintesis dilanjutkan dengan mekanisme substitusi nukleofilik aromatik yang terdiri atas beberapa tahapan. Tahap pertama mekanisme substitusi nukleofilik aromatik adalah pembentukan ion fenoksida. Pada tahap ini, 2,4 diklorofenol direaksikan dengan basa sehingga atom hidrogen pada gugus hidroksil dilepaskan dan terbentuk ion fenoksida. Ion fenoksida memiliki pasangan elektron bebas sehingga bertindak sebagai nukleofil kuat. Selanjutnya, ion fenoksida akan menyerang cincin aromatik dan membentuk intermediat khas reaksi substitusi nukleofilik aromatik. Ion fenoksida menyerang karbon aromatik yang mengandung gugus pergi. Serangan ini menghasilkan intermediat yang disebut kompleks Meitzenheimer. Intermediat tersebut memiliki muatan negatif yang terdelokalisasi melalui resonansi sehingga menjadi lebih stabil. Kompleks Meitzenheimer merupakan ciri khas dari mekanisme substitusi nukleofilik aromatik. Setelah kompleks Meitzenheimer terbentuk, tahap berikutnya adalah eliminasi gugus pergi. Pada tahap akhir, gugus pergi dilepaskan dari cincin aromatik. Pelepasan gugus pergi menyebabkan aromatisitas cincin kembali pulih dan terbentuk ikatan eter aromatik sebagai bagian dari struktur triklosan. Dengan demikian, produk akhir yang diinginkan yaitu triklosan. Keberhasilan seluruh tahapan reaksi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Keberhasilan sintesis triklosan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, struktur substrat. Keberadaan gugus penarik elektron dapat meningkatkan kestabilan kompleks Meitzenheimer sehingga mempermudah reaksi substitusi nukleofilik aromatik. Kedua, pelarut seperti dimetil sulfoksid, dimetilformamid, dan N-metil-2-pyrrolidon yang mampu meningkatkan reaktivitas nukleofil. Ketiga, suhu. Reaksi substitusi nukleofilik aromatik umumnya berlangsung pada suhu sekitar 100 hingga 180 derajat Celcius. Sedangkan klorinasi substitusi elektrofilik aromatik
dilakukan pada suhu yang lebih rendah, sekitar 0 hingga 25 derajat Celcius. Selain itu, efek induksi dan resonansi juga berperan dalam menstabilkan intermediat selama reaksi berlangsung. Setelah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi, tahap terakhir adalah evaluasi hasil sintesis dan penarikan kesimpulan. Dalam proses sintesis dapat terbentuk beberapa produk samping, seperti poliklorinasi, regioisomer, dimer oksidatif, dan dioksin, apabila kondisi reaksi tidak terkontrol dengan baik. Untuk meningkatkan efisiensi sintesis, dapat digunakan katalis CU atau CUI, katalis transfer fase, pelarut yang lebih ramah lingkungan, serta metode microwave assisted synthesis. Sebagai kesimpulan, triklosan merupakan senyawa yang mengandung gugus fenol, eter, aryl halida, dan aromatik. Sintesisnya melibatkan mekanisme substitusi elektrofilik aromatik dan substitusi nukleofilik aromatik melalui pembentukan kompleks Mesenheimer sehingga terbentuk produk akhir. Faktor seperti struktur substrat, pelarut, suhu, serta efek induksi dan resonansi sangat mempengaruhi keberhasilan sintesis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.